Bab 1101 Andai saja kau datang sedikit lebih awal. Di dalam Villa William, para patriark klan yang berbeda yang telah memutuskan untuk berpihak padanya telah berkumpul di ruang konferensinya. Jadi, apakah ada masalah dengan rumah barumu? William bertanya sambil tersenyum. Jika kau punya masalah, jangan ragu untuk memberitahuku, atau Charmaine saat aku tidak ada. Aku akan mencoba mengakomodasi permintaanmu jika memungkinkan. Sehubungan dengan itu, Lord William, klan bertanduk satu tidak memiliki keluhan apapun, jawab Pollux, patriark klan bertanduk satu. Kami sangat puas dengan akomodasi yang telah kau berikan kepada kami. Karat, patriark klan Night Sade, menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kami siap menanggung kondisi kehidupan yang keras, tetapi dibandingkan dengan apa yang kami bayangkan, tempat ini benar-benar surga. Aku setuju dengan Karat, komentar Merton, patriark klan Tinju Baja. Kondisi tempat tinggal kami sangat bagus, Dungeon Atlantis juga memberi kami kesempatan untuk melatih para prajurit kami, sehingga mereka tidak kehilangan naluri bertempur mereka. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan meningkat setelah menantang lantai bawah. Kasey, yang telah kembali ke wujud laki-lakinya, Caspian, juga menyuarakan rasa puasnya terhadap akomodasi yang diterimanya dari William. Saya berharap saya memiliki domain portabel seperti ini, kata Caspian sambil mengusap dagunya sambil tersenyum. Ini membuat hidup menjadi sangat nyaman bagi semua orang. Zeff dan Lord Chan juga menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Mereka telah terbiasa dengan kondisi hidup yang keras di padang pasir, domain 1000 binatang milik William adalah surga dibandingkan dengan tempat yang kering dan tak kenal ampun itu. Senang mendengarnya, kata William. Namun, seperti yang kalian tahu, saat ini aku sedang berperang dengan Felix dan Dewa Setan. Akan tiba saatnya aku membutuhkan bantuan kalian untuk melawannya. Tentu saja, aku tidak akan memaksa kalian untuk berperang. Jika ada di antara kalian yang tidak ingin terseret ke dalam konflik ini, mereka boleh tinggal di lantai 51 Menara Babilonia. Lantai Asgard akan melindungi kalian semua. Semua leluhur berterima kasih kepada William atas keanggunan dan kebaikan hatinya. Setelah mengobrol sebentar, Pollux berdeham pelan sambil menatap remaja berambut hitam itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Lord William, kami telah mengadakan pertemuan beberapa hari terakhir ini dan memikirkan cara-cara untuk membantu kalian melawan pewaris kegelapan, kata Pollux. Selain mengirim prajurit kami ke medan perang, kami juga berpikir bahwa kami dapat berbuat lebih banyak untuk kalian dengan membantu kalian mengatasi rasa haus darah kalian. Cucu perempuanku, Ahan, telah mengatakan kepadaku bahwa dia bersedia membiarkanmu meminum darahnya kapanpun kau menginginkannya. Aku harap kau tidak akan menolak tawarannya, Lord William. Beberapa wanita muda di klan kami juga mengetahui kondisimu, dan memintaku untuk memberitahumu bahwa yang perlu kau lakukan hanyalah meminta, dan mereka akan dengan senang hati menawarkan darah mereka kepadamu. Petik 2. Klanku juga bersedia melayanimu dengan cara ini, Lord William. Begitu pula klan kami. Meskipun itu hanya masalah kecil, kami berharap kau lebih bergantung pada kami, Lord William. Semua leluhur menyuarakan perhatian mereka untuk membantu William dengan kebutuhannya untuk meminum darah secara teratur. Bahkan Kasey menggodanya bahwa dia akan lebih dari bersedia untuk menghabiskan malam bersamanya jika dia mau. William terkekeh karena dia tidak keberatan menerima lamaran semacam ini. Sebenarnya, kebutuhannya akan darah hanyalah sebagian dari apa yang dibutuhkan tubuhnya saat ini. Selain darah orang lain yang kaya, dia juga perlu menyerap sihir kehidupan dan esensi kehidupan. Meskipun ia dapat mengambil darah dan esensi kehidupan orang lain pada saat yang sama, hal itu akan sangat melemahkan mereka dan dapat menyebabkan mereka sakit jika ia mengambil keduanya dari tubuh mereka. Inilah sebabnya mengapa memiliki persediaan wanita yang bersedia memberinya darah dan esensi kehidupan tentu akan membantunya menstabilkan jiwanya, yang masih memerlukan waktu untuk beradaptasi. Mengenai sihir kehidupan, aku berjanji untuk berbicara dengan Ayla nanti, pikir William. Kuharap dia setuju untuk membantuku mengisi kembali sihir kehidupanku dengan mengizinkanku menyerap sebagian miliknya setiap hari. Lamunan William terputus ketika ia sekali lagi mendengar suara Pollux, yang duduk di depannya. Lord William, apa pendapatmu tentang usulan kita? Tanya Pollux. Aku akan dengan senang hati menerima usulanmu, jawab William. Sejujurnya, aku benar-benar membutuhkan semua bantuan yang bisa kudapatkan. Jadi,
Izinkan aku untuk tidak tahu malu dan meminta para wanita muda dari klanmu untuk membantuku mencapai kekuatan puncakku sesegera mungkin. Sesuai keinginan Anda, Tuan kami. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika pertemuan berakhir, William pergi ke kamar Putri Ayla, di mana sang putri telah menunggunya. Ia tidak mengetuk pintu dan hanya membuka pintu, dan melihat sang putri malaikat sedang melihat keluar jendela seolah-olah sedang melamun. Sang half-elf merasa bahwa akan buruk jika ia menyelinap di belakangnya, jadi ia memutuskan untuk mengetuk pintu yang terbuka untuk menarik perhatiannya. Maaf, kata Putri Ayla saat ia tersadar dari lamunannya. Saya hanya sedang memikirkan beberapa hal. Tidak apa-apa, jawab William sambil menutup pintu dan berjalan ke arahnya. Ketika William hanya berjarak 1 meter dari sang putri cantik bak malaikat, ia berhenti berjalan dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Aku datang ke sini untuk membicarakan apa yang kau inginkan dariku, jawab William. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, aku memutuskan bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita sebelumnya tidak seharusnya mengikat kita di kehidupan kita saat ini. Tentu saja, aku harus mengakui bahwa salah satu alasan aku memutuskan untuk melakukan ini adalah karena kau menyerah padaku. Itu, Putri Ayla ingin menjawab, tetapi dia tidak dapat memikirkan hal baik untuk dikatakan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Pada akhirnya, dia menundukkan kepala dan menggigit bibirnya karena dia mengerti apa yang ingin dikatakan William kepadanya. Kau terlalu baik, kata Putri Ayla setelah semenit berlalu. Alih-alih mengatakan aku mengkhianatimu, kau hanya menggunakan frasa menyerah padamu. Kau benar, seseorang sepertiku yang mengkhianati orang lain tidak pantas dianggap serius. Kau terlalu banyak berpikir, Ayla, kata William sambil meletakkan tangannya di bahunya. Angkat kepalamu, dan lihat aku. Aku tidak bisa melihatmu sekarang. Jika kau tidak melihatku, aku akan menciummu. Hah, Putri Ayla tiba-tiba mendongak karena dia tidak menyangka William akan mengatakan hal seperti itu padanya. Saat itulah dia berhadapan langsung dengan wajah William yang tersenyum, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tatapannya tertuju pada bibir William, yang dingin saat dia pertama kali menciumnya, tetapi kemudian menjadi hangat semakin dia menempelkan bibirnya di bibir itu, saat dia merenggut kenangan William darinya. Mata emasnya yang menatapnya bebas dari nafsu, tetapi ada sedikit kenakalan di dalamnya yang membuat Ayla merasa bahwa William akan benar-benar menciumnya jika dia tidak menganggapnya serius. Pertama, menurutku kamu membuat kesalahpahaman yang sangat besar, kata William sambil menatap lurus ke matanya. Bukannya aku tidak menyukaimu, Ayla. Malah, aku sangat menyukaimu. Karena itu, jika kita berdua benar-benar menjadi sepasang kekasih, aku tidak ingin menggunakan alasan bahwa kita adalah sepasang kekasih di masa lalu, jadi kita harus menjadi sepasang kekasih lagi di kehidupan ini. Jika kita akan melakukan ini, mari kita lakukan dengan benar. Mari kita mulai sebagai teman, dan perlahan-lahan membangun hubungan kita ke tingkat itu. Bagaimana menurutmu? Tatapan mata Putri Ayla tak pernah lepas dari mata William dan dari apa yang bisa ia lihat, half-elf itu tidak berbohong sedikitpun. Apakah kau tidak marah karena aku mengkhianati kepercayaanmu di kehidupan kita sebelumnya? Tanya Putri Ayla. Aku akan berbohong jika aku berkata tidak. Tapi, ingat ini, Ayla. William dengan lembut membelai sisi wajah putri yang seperti malaikat itu, yang akan membuat siapapun ingin mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi senyumnya. Aku tidak akan memaafkanmu untuk kedua kalinya. Jika kau mengkhianatiku di kehidupan ini, aku akan memastikan bahwa kau menyesalinya. Meskipun kata-kata William lembut, bahkan ramah, Putri Ayla merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya saat dia menatap mata emasnya yang seolah melihat menembus jiwanya. Aku tidak akan mengkhianatimu, aku janji, kata Putri Ayla sambil menatap William. Kuharap kau tidak melakukannya, kata William sambil meletakkan tangannya di pinggang sang putri. Ayla, sejujurnya, ada sesuatu yang aku butuhkan darimu, dan aku sangat membutuhkannya. Itu sihir kehidupan dan esensi kehidupanku, kan? Petik 2. Bagaimana kau tahu? Putri Ayla tersenyum pahit karena sepertinya William lupa bahwa dia telah menciumnya untuk mendapatkan sebagian sihir kehidupannya. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya, dan menarik William ke arah sofa. Jangan ambil terlalu banyak, oke? Kata Putri Ayla saat mereka berdua duduk di sofa. Meskipun aku memiliki esensi kehidupan dan sihir kehidupan yang melimpah, aku mungkin akan koma jika kau mengambil terlalu banyak. Aku tahu,
William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Aku akan melakukan sesuatu dengan tidak berlebihan. Maksudmu, tidak berlebihan? Ya, tidak berlebihan. Putri Ayla terkikik karena kekonyolan William. Dia tidak tahu apakah half-elf itu melakukannya dengan sengaja untuk membuatnya tidak terlalu gugup atau tidak. Namun, cara itu tetap berhasil dan dia sekarang merasa lebih tenang saat William menatap pria yang wajahnya mengganggu mimpi-mimpi terindahnya. William menundukkan kepala dan mencium bibir wanita cantik bak bidadari itu. Ciuman itu manis dan membuatnya ingin mencabulinya, tetapi dia menahannya. Dia tahu bahwa sang putri akan sangat menderita jika dia mengambil lebih dari yang dia butuhkan, jadi dia meluangkan waktu untuk memberinya ciuman lembut. Ayla, di sisi lain, merasa sedikit pusing karena William terus-menerus menyerap kekuatannya. Meski begitu, dia tidak menyerah dan membiarkannya mengambil sebanyak yang dia butuhkan. Ketika sesi ciuman mereka berakhir, sang putri bersandar lemah di tubuh William sambil terengah-engah. Half-elf itu mengambil lebih sedikit dari yang dia perkirakan, yang membuktikan bahwa dia menahan diri. Tidurlah sekarang, Ayla, bisik William sambil memberikan sihir mimpi pada sang putri yang telah menerima permintaan sepihaknya. Tak lama kemudian, Putri Ayla bernapas pelan saat William menggendongnya menuju kamar tidurnya. Dalam mimpinya, dia sekali lagi menemukan dirinya di vilanya di mana William berambut perak sedang menunggunya. Di sana, mereka bercinta di bawah langit berbintang sambil berpelukan penuh gairah. William menyelimutinya di tempat tidurnya, dan menyeka air mata yang jatuh di sudut matanya. "Semoga mimpimu indah," kata William lembut. "Terima kasih, Ayla." Half-elf itu meninggalkan kamar dan menutup pintu di belakangnya. Dia tidak tahu apakah dia dan Ayla akan benar-benar menjadi sepasang kekasih di kehidupan ini, tetapi dia tetap memutuskan untuk memberinya kesempatan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kenangan Ayla tentangnya membuatnya merindukan kenangan yang telah lama hilang. Meskipun ia tidak dapat melihatnya dalam mimpinya, bukti bahwa ia masih memimpikannya berarti bahwa perasaannya, yang telah terpendam selama ribuan tahun, masih sama kuatnya seperti saat pertama kali mereka jatuh cinta. Karena alasan itu, William bersedia memberinya kesempatan. Namun, bahkan ia tidak tahu apakah kondisinya saat ini mampu mencintainya. Bahkan, ia tidak tahu apakah ia mampu mencintai siapapun, selain Chloe dan Carmine, yang benar-benar membuatnya merasa dicintai. Sebelum ia menjadi pangeran kegelapan bab 1102 aku akan melakukan hal-hal secara moderat. Seekor kilin hitam terbang tinggi di langit dan menuju ke kota utama klan Rajah. Setelah klan Pasir dan klan Ranes menyelesaikan migrasi mereka, William meninggalkan gurun Fortair tanpa berbalik. Tentu saja, ia membawa cacing maut Fortair bersamanya, dan membiarkan binatang buas mengerikan itu melahap monster-monster yang berada di lantai 61 Dungeon Atlantis. Sebagai makhluk yang sekarang menjadi milik Legiun Raja William, ia telah memperoleh keterampilan pernapasan bawah air. Karena itu, ia mampu meneror dasar laut, dan memburu monster-monster bawah air yang menghambat lantai yang seluruhnya terbuat dari air. Jika bukan karena fakta bahwa William dapat memberikan keterampilan pernapasan bawah air kepada bawahannya, membersihkan lantai 61 akan menjadi usaha yang sangat memakan waktu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Optimus, sejauh mana penjelajahan Dungeon Atlantis telah berkembang? Tanya William. Setelah meninggalkan Ahriman's Domain, hubungannya dengan The System kembali terjalin. Half-elf itu menugaskan Optimus untuk memperluas Thousand Beast Domain agar memberi ruang bagi pasukan yang telah memutuskan untuk mengabdi di bawah panjinya. Entah mengapa, William mendapati dirinya memiliki kelebihan God Points yang entah dari mana diterimanya. Secara keseluruhan, ia memiliki 100 juta God Points yang dikirimkan kepadanya oleh Primordial Goddess, yang kini ia layani. Bahkan ada catatan lucu di surat itu yang berbunyi, "Silakan habiskan semua God Points di waktu luangmu. Aku akan mengisinya lagi setelah habis. Selain itu, avatarku akan segera menemuimu. Mari kita bicara lebih banyak saat waktunya tiba." William tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ia telah mendapatkan Sugar Mama dengan God Points yang cukup untuk menenggelamkannya sepenuhnya. Bayangan kecantikan dunia lain dengan rambut hitam panjang dan mata emas muncul di benaknya. Entah mengapa, ia tidak menginginkan apapun selain berbaring dalam pelukannya, dan merasakan kehangatan tubuhnya di tubuhnya. Lamunan half-elf itu tiba-tiba terhenti ketika mendengar laporan Optimus tentang status mereka saat ini di Dungeon Atlantis. "Kurang dari kita terjebak di lantai 78,
saat ini. Tidak ada cara bagi pasukan kita untuk melanjutkan perjalanan karena setiap makhluk di sana berada di puncak pangkat milenial. Kita kekurangan tenaga yang cukup kuat untuk dapat menantang mereka dalam pertempuran kelompok. Lebih besar dari begitu, William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Pelopor utama William dalam penjelajahan Dungeon adalah tim Kasogonaga yang terdiri dari Erchitu, Soglaf, dan Jared. Sekarang setelah mereka berempat mati, semua kemajuan selanjutnya di Dungeon terhenti total. Half-Elf itu kemudian melirik tanda di punggung tangan kanannya. Di sana, tato burung Phoenix hitam dapat terlihat, memungkinkan William untuk memanggil Dewa Semu untuk membantunya dalam pertempurannya. Sayangnya, Black Phoenix telah mengalami cedera serius selama pertempuran di Ahriman's Domain. Menurut perhitungan Optimus, butuh waktu sebulan bagi Dewa Semu untuk pulih sepenuhnya dari cederanya. Meskipun dia tidak tahu apakah Black Phoenix akan mampu bertarung dengan baik dalam pertempuran di bawah air, saat ini ia adalah makhluk terkuat di gudang senjata William, selain dari Fortair Desert Worm, yang dapat menghancurkan rintangan yang menghalangi jalannya. Saat Black Kilin terbang menuju tujuan mereka, William melihat sesuatu yang aneh di depannya. Seseorang sedang duduk santai di atas apa yang tampak seperti ketel terbang, sambil memegang secangkir meat di tangannya. Sudut bibir William berkedut karena dia mengenali Half-Elf, yang dikenal suka mengejar rok wanita saat dia tidak melakukan pekerjaannya sebagai alkemis di Kekaisaran Kraetor. "Hai, Will, sudah lama," kata Half-Elf tampan itu sambil melambaikan tangan dengan santai kepada remaja berambut hitam yang telah memutuskan untuk memberi penghormatan kepadanya. "Sudah lama, Tuan Kelima." William membungkuk hormat kepada Half-Elf, yang dikenal sebagai alkemis full kettle. "Apa yang membawamu ke alam iblis?" "Tentu saja aku datang ke sini untuk menemui muridku tersayang," kata Albert Einstein sambil mengamati Half-Elf dari kepala hingga kaki sebelum menyesap meat di cangkirnya. "Sepertinya banyak hal yang telah terjadi padamu. Banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Tuan Kelima. Memang, salahku. Aku turut berduka cita atas kehilanganmu." William mengangkat sebelah alis. "Kehilangan apa yang kau bicarakan, Tuan Kelima?" Albert menyesap lagi cangkirnya sebelum menatap William dengan tatapan sedih. Mata abu-abunya yang indah, yang dapat langsung memikat seorang gadis suci untuk merentangkan kakinya untuknya, dipenuhi dengan rasa kasihan, yang membuat William ingin sekali menamparkan wajahnya. Tentu saja, dia tidak melakukannya. Meskipun Albert mungkin seperti orang yang mengejar rok setiap hari, dia mengajari William banyak hal ketika dia memutuskan untuk menerimanya sebagai murid alkimianya ketika dia masih berada di Kekaisaran Kraetor. "Gavin yang memberitahuku," jawab Albert. Tiga kata itu membuat ekspresi santai William berubah drastis saat ekspresi serius muncul di wajahnya. "Maksudmu, kau adalah..." "Aku adalah kakak seniormu. Aku adalah satu-satunya pengikut Gavin sebelum kau tiba di sini di Hestia." William berkedip sekali dan dua kali sebelum menatap Albert dari kepala hingga kaki, dan kembali lagi, dia tidak tahu bahwa kakak seniornya, yang dikatakan juga berada di Hestia, akan menjadi guru kelimanya, yang telah mengajarinya alkimia. "Dunia ini sempit sekali," kata William dengan ekspresi rumit di wajahnya. "Memang, tapi ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu," jawab Albert sebelum menghabiskan semua isi cangkirnya. Setelah bersendawa keras, si half-elf berambut pirang itu mengeluarkan permata merah dari cincin penyimpanannya, dan melemparkannya dengan santai ke William. Remaja berambut hitam itu menangkap permata itu dan menaksirnya sebelum menoleh ke arah Albert dengan kaget. "Aku tahu ini agak terlambat, tapi aku juga sahabat ayahmu," kata Albert. "Aku di sini untuk membantumu membuka kekuatan penuh sang penakluk penjara bawah tanah dan membuatmu mengikuti jejak ayahmu." Petik 2. "Hah, kalau saja kau datang sedikit lebih cepat, Tuan Kelima," desa William sambil memegang permata itu dengan erat di tangannya. "Semuanya mungkin akan berakhir berbeda." "Aku tahu." Albert menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Kupikir kau masih terlalu muda untuk memikul tanggung jawab seperti itu. Jadi aku memutuskan untuk menunggu setahun sebelum menyerahkan kenang-kenangan ayahmu kepadamu. Kalau dipikir-pikir, akulah yang picik karena tidak bisa merayu ibumu seperti yang dilakukan ayahmu." Petik 2. Permisi. Kau juga punya perasaan pada ibuku." "Ya, aku lebih tampan dari ayahmu, tapi dia lebih berani dariku. Maksudku, bahkan aku tidak punya nyali untuk menyelinap ke tempat pohon dunia berada dan menyatakan cintaku kepada ibumu,
setelah dia memergokinya mengintipnya saat dia mandi di salah satu sumber air panas di sekitar pohon dunia. Maksudku, astaga, apa-apaan ini? William mengusap pelipisnya karena informasi yang dibocorkan terlalu banyak untuknya. Selain proyeksi itu, dia belum pernah bertemu Max seumur hidupnya, jadi dia tidak tahu pria seperti apa Max. Jadi, apakah ibuku memukulinya setelah dia memergokinya mengintip? Tanya William karena penasaran. Hah, kuharap dia melakukannya. Tapi tidak, Arwen terlalu baik untuk itu, kata Albert dengan penyesalan dan kekecewaan yang besar. Pokoknya, jangan bicarakan ayahmu. Aku di sini untuk membantumu menghancurkan batasan pada kelas Dungeon Conqueror. Aku yakin kau sangat membutuhkan ini sekarang, bukan? William menganggukkan kepalanya dengan tegas. Memang, yang dia butuhkan sekarang adalah kekuatan yang akan mengguncang dunia sampai ke akar-akarnya. Membuka kekuatan Dungeon Conqueror akan membantunya mengambil langkah selanjutnya dalam balas dendamnya, jadi dia pasti ingin menggunakan warisan yang diberikan ayahnya, Maxwell, kepadanya. Dimengerti, tapi kita harus kembali ke benua tengah dan menemukan tempat yang aman untuk terobosanmu, komentar Albert sebelum melihat kegelapan yang meluas dari ujung utara alam iblis. Ini bukan tempat yang bagus untuk melakukan itu. Baiklah, tapi masih ada beberapa tempat yang harus aku kunjungi, Tuan Kelima, jawab William. Bagaimana kalau kita bertemu di lantai 51 Menara Babilonia? Aku akan menunggumu di sana. Albert menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan pergi denganmu. Meskipun aku tidak terlalu suka konflik, aku tidak bisa duduk diam sementara adik laki-lakiku diganggu oleh dewa. William menyeringai. Baiklah, ayo pergi, Tuan Kelima. Kita berdua akan sibuk. Aku tahu kau akan mengatakan itu, Albert mendesah sebelum menganggukkan kepalanya. Dengan William di depan, keduanya melakukan perjalanan ke selatan menuju wilayah klan Rajah. Ini adalah pemberhentian terakhir William di alam iblis sebelum dia kembali ke benua tengah untuk membuka kekuatan kelas penakluk bawah tanah. Berita tentang kemunculan Ahriman, serta kelahiran sang pewaris dan pangeran kegelapan, telah menyebar ke seluruh benua tengah. Kekuatan dunia sekarang bergerak di balik layar. Mereka yang tidak ingin tersapu oleh ombak tidak punya pilihan selain melarikan diri, atau tenggelam oleh konflik yang mendekat yang akan mengguncang fondasi dunia, dan menghancurkan kedamaian yang telah mereka anggap remeh. Bab 1103. Setelah semuanya berakhir, aku akan datang menemukanmu. Setelah meninggalkan villa, William langsung menuju ke gua kristal ajaib tempat dia memuja istri-istrinya. Ketika dia tiba di tujuannya, dia mendapati Medusa, Gulin Bersti, dan Sarur bersandar di balok es chiffon dan menangis sejadi-jadinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ketiganya bersama sejak pertempuran di utara. William mengamati mereka dari jauh, dan berharap dia bisa menangis seperti mereka. Si Gorgon kecil telah menghabiskan banyak hari bersama Chiffon, dan gadis berambut merah muda itu telah merawatnya dengan baik. Dia tidak pernah membiarkan Medusa kelaparan, dan akan selalu membawanya ke taman hiburan untuk bersenang-senang. Chiffon pernah menceritakan kepadanya, setelah salah satu sesi bercinta mereka, bahwa dia telah menjadi sangat dekat dengan Medusa. Awalnya, dia memperlakukan si Gorgon kecil itu seperti hewan peliharaan, tetapi segera, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Pada akhirnya, meskipun Medusa lebih tua darinya, Chiffon memperlakukannya seperti adik perempuan yang harus dijaganya. Mungkin, Medusa juga merasakan perubahan ini dalam hubungannya dengan gadis berambut merah muda itu, dan juga memperlakukannya seperti keluarganya, selain dari dua kakak perempuannya yang Gorgon yang ditinggalkannya di Pulau Srivos. Tidak apa-apa, Medusa merasakan sebuah tangan menepuk kepalanya dengan lembut saat dia memeluk penjara es chiffon. Meskipun tangan yang menepuk kepalanya sedikit dingin, perasaan hangat mulai menyebar di dalam dadanya. Will, berjanjilah padaku bahwa kau akan membiarkanku menghancurkan bajingan itu. Sarur meratap saat ia menekan dirinya sendiri ke tubuh tuannya. Aku seharusnya melindunginya, tetapi aku gagal. Aku mengecewakannya. Baiklah, aku berjanji padamu, jawab William sambil juga menepuk tongkat pemukul yang selalu menemani istrinya setiap kali ia pergi. Aku akan membiarkanmu menghancurkan wajahnya 1000 kali. Ya, aku akan, menghancurkannya dengan baik. Jawab Sarur di sela-sela isak tangisnya. Anak babi emas kecil itu juga menjerit sambil mengusap-usap kepala kecilnya di kaki William. Ia sangat merindukan tuannya yang selalu menggendongnya dan memperlakukannya dengan baik. William mengangkat Gulin Bersti dan menepuk-nepuk kepalanya,
sementara Gullinbursti membenamkan dirinya di dada William, sambil menangis sejadi-jadinya. "Maafkan aku, Chiffon," kata William dalam hati sambil menatap istrinya yang telah meninggal demi dirinya. "Untuk sementara, ketiganya akan menangis menggantikanku. Namun, aku berjanji padamu, aku akan membalaskan dendamu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi itu akan terjadi." William kemudian mengulurkan tangan untuk membelai sisi wajah istrinya yang menggemaskan itu dengan penuh kasih sayang yang bisa ia kerahkan dalam keadaannya saat ini. "Setelah semuanya selesai, aku akan datang menemuimu," kata William lembut. "Sidoni, Ashe, dan Celine, aku akan datang untuk menemui kalian semua. Jadi sampai saat itu, tolong tunggu aku." Medusa berbalik untuk memeluk William saat dia membenamkan wajahnya di dada William di samping Gullinbursti. Sarur juga menyandarkan tubuhnya pada William, dan menangis seperti tidak ada hari esok. William memejamkan mata saat dia membiarkan teman-teman setia istrinya melampiaskan kesedihan di hati mereka. Karena dia tahu bahwa ketika semua air mata mereka telah mengering, giliran musuh-musuh mereka untuk menangis memohon ampun. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Albert meminum mitnya saat dia berbaring di salah satu dahan pohon milik burung-burung pemarah. Burung-burung berwarna pelangi itu, tentu saja, tidak menyukai apa yang dilakukan tamu tak diundang ini, tetapi karena hubungannya dengan William, mereka tidak menyerangnya. Mereka hanya menatap half-elf itu dan mengutuknya, yang didengarkan William dengan penuh minat. "Playboy yang sok penting, muka brengsek, bajingan brengsek kecil, sialan." Albert tertawa saat dia melihat burung-burung berwarna-warni yang tidak menahan kutukan mereka untuknya. "Ayo, burung-burung kecil, berikan yang terbaik untukku." Albert menggoda burung-burung itu sambil memberi hormat dengan cangkirnya. "Aku bisa melakukan ini sepanjang hari." B1 dan B2 saling bertukar pandang sebelum menyerang half-elf yang sombong itu yang mengira bahwa dirinya kebal terhadap hinaan. "Dulu aku pernah membaca salah satu surat yang dikirim Lady Arwen kepada William," kata B1 sambil berbicara kepada B2 yang menatapnya dengan penuh minat. "Apa isi surat itu?" tanya B2. Albert, yang sedang minum mit dari cangkirnya, menegakkan telinganya yang runcing karena apapun yang berhubungan dengan Arwen penting baginya. "Dia menyebutkan sahabat suaminya, si half-elf," lanjut B1. "Namun, dia mengatakan sesuatu yang meninggalkan kesan padaku." "Oh, apa yang dia katakan tentang half-elf itu?" tanya B2. "Kemarilah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kukatakan di depan umum." "Benarkah? Aneh sekali." B2 bergerak mendekati B1 saat B1 membisikkan sesuatu di telinganya. Meskipun Albert adalah half-elf dan memiliki pendengaran yang sangat baik, dia tidak dapat memahami kata-kata tidak jelas yang dibisikkan kedua burung bodoh itu satu sama lain. "Dia bilang apa?" seru B2 sebelum tertawa terbahak-bahak. "Aku tahu, kan?" kata B1 saat dia juga tertawa dan bergabung dengan temannya. "Bagaimana mungkin? Bahkan Mai, lebih besar darinya." "Puff. Hahaha, bukan hanya itu, dia bahkan mengatakan itu bisikan-bisikan asteris." "Astaga, jadi itu sebabnya Lady Arwen tidak memilih half-elf itu," sepertinya dia bisikan-bisikan asteris. Albert tahu bahwa kedua burung bodoh itu hanya mengada-ada, namun, jauh di dalam hatinya, ia masih menyimpan sedikit kecurigaan bahwa apa yang mereka bicarakan itu benar. Namun, sebelum ia dapat mendesak kedua burung itu untuk mendapatkan jawaban, ia merasakan kehadiran William yang sedang menuju ke arahnya. Semenit kemudian, half-elf itu mendarat di salah satu cabang pohon dengan senyum di wajahnya. "Tuan kelima, apa yang kau lakukan di sini?" tanya William dengan rasa ingin tahu. "Yah, aku hanya ingin ditemani," jawab Albert. "Kau bisa mengunjungi klan lain dan berbicara dengan mereka jika kau ingin ditemani." "Yah, aku tidak suka ditemani seperti itu." William mengangguk mengerti karena tuannya terkadang hanya ingin menyendiri untuk minum sambil mengenang masa lalu. "Tuan kelima, kita akan tiba di Menara Babilonia dalam 2 hari. Apakah aku perlu menyiapkan sesuatu untuk membuka segel kekuatanku?" "Tidak, aku sudah menyiapkan hal-hal yang kau butuhkan. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengikuti aturan." William tersenyum saat ia duduk di cabang pohon. Burung-burung pemarah memutuskan untuk diam agar tuan mereka bisa menikmati saat-saat yang damai karena mereka tahu bahwa ia telah melalui banyak hal selama beberapa hari terakhir. Albert melirik adik laki-lakinya saat ia meminum mit dari cangkirnya. "Sejujurnya,
Ketika Gavin memberitahu dia bahwa dia sekarang memiliki adik laki-laki di Hestia, dia cukup terkejut. Namun, keterkejutannya tidak terbatas ketika dia mengetahui bahwa adik laki-lakinya juga merupakan putra dari sahabatnya dan cintanya yang tak berbalas. Awalnya, dia mengira Gavin hanya bercanda, tetapi setelah melihat William di Kekaisaran Kreator, Albert tahu bahwa Dewa Pelindungnya telah mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, sang alkemis merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi pada William dan istri-istrinya. Dalam perjalanannya ke benua iblis, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengurus tugas yang diberikan kepadanya oleh sahabatnya untuk mewariskannya kepada putranya. Mungkin, itu juga karena kecemburuannya terhadap Maxwell yang membuat Albert menunda pembukaan segel kelas penakluk Dungeon remaja berambut hitam itu, mencegahnya menemukan alternatif untuk situasi mengerikan yang telah dialaminya. Karena itu, Albert melakukan yang terbaik untuk menebus kekurangannya. Untuk sementara, ia memutuskan untuk tetap bersama William hingga ia bertarung melawan sang pewaris kegelapan dan dewa setan yang dinubuatkan akan menyelimuti dunia dengan kegelapan. Akan tetapi, Albert percaya bahwa remaja berambut hitam yang berbaring dengan tenang di dahan pohon di seberangnya, adalah orang yang paling membahayakan dunia. Meski begitu, ia suka percaya. Percaya pada anak laki-laki yang telah menjadi muridnya, juga pengikut Gavin. Sebab jika ketakutan terburuknya terungkap, lupakan Felix, lupakan Ahriman, William dapat membuat semua bangsa di dunia berlutut di hadapannya dengan tunduk seorang diri. Katakan, William, apakah kau menginginkan Dominion? Tanya Albert dengan santai, dia ingin mengetahui jawaban atas pertanyaannya. Dominion, William terkekeh. Dulu aku tidak pernah peduli tentang itu. Bahkan sekarang, aku tidak peduli tentang itu. Begitu, Albert mendesah lega saat dia menghabiskan sisa mit di cangkirnya. Sudut bibir William melengkung membentuk senyum karena dia menganggap pertanyaan Albert cukup lucu. Dia tidak pernah menginginkan Dominion karena sejak jiwanya terbelah dua, dan dirusak oleh kekuatan kegelapan, dunia sudah menjadi miliknya. Bab 1104. Kau tak tahu kebodohan yang telah kau lakukan hari ini. Napas lembut Medusa saat tidur bergema di kamar tidur. Setelah episode terakhirnya di dalam gua ajaib, dia biasanya mengunjungi kamar tidur William untuk tidur siang. William menepuk lembut kepala Medusa, sementara yang terakhir memegang bajunya, saat dia tidur nyenyak dengan air mata di matanya. Gulin Bersti sedang tidur di perut William, karena sekarang menemani gadis berambut ungu itu kemanapun dia pergi. Medusa dan Chiffon seperti saudara perempuan, karena tinggi dan bentuk tubuh mereka sama. Inilah sebabnya Gulin Bersti selalu bersamanya karena dia mengingatkannya pada tuannya, Chiffon. Sarur telah memutuskan untuk tinggal di dalam gua ajaib untuk melindungi tubuh Chiffon dari bahaya apapun. Half-elf itu tahu bahwa gada itu merasa bersalah atas apa yang terjadi pada istrinya yang berambut merah muda, jadi dia tidak mencoba meyakinkannya untuk menghentikan penjagaannya. Kau masih baik seperti dulu, kata Chloe sambil berjalan masuk ke dalam ruangan dengan senyum menggoda di wajahnya. Tidak bisakah membiarkan anak-anak menangis sampai tertidur? Anak-anak, William menggelengkan kepalanya. Keduanya lebih tua dariku. Akulah yang seharusnya menjadi yang termuda di sini. Chloe terkikik karena dia tidak dapat membantah kata-kata William. Tetap saja, aku merasa lega karena kau peduli pada mereka. William tersenyum. Itu wajar saja. Lagi pula, sudah menjadi tugas seorang tuan untuk merawat hewan peliharaannya. Half-elf itu menepuk-nepuk Gorgon yang sedang tidur dan anak babi emas saat mereka tidur nyenyak. Keduanya sedang tidur nyenyak, jadi mereka tidak mendengar William menyebut mereka sebagai hewan peliharaannya. Namun, insting Chloe mengatakan kepadanya bahwa Medusa, dan juga Gulin Bersti tidak keberatan dipanggil sebagai hewan peliharaan oleh William. Apa terjadi sesuatu? Tanya William. Kau tidak akan menemukanku saat ini jika tidak terjadi sesuatu yang aneh. Chloe menganggukkan kepalanya untuk menanggapi perkataan William. Ia kemudian memberikan laporan tentang apa yang terjadi di dunia luar, setelah melakukan sedikit penyelidikan. Aku tidak tahu apakah laporan ini dapat dipercaya, tetapi menurut apa yang telah dikumpulkan Zeff dan yang lainnya sejauh ini, Felix telah pindah kembali ke ibu kota iblis untuk mempersiapkan penobatan imam besar berikutnya dari alam iblis. Oh, William mengangkat sebelah alisnya. Kedengarannya menarik, tetapi apa hubungannya dengan kita? Menurut mata-mata Zeff di ibu kota iblis, imam besar berikutnya adalah seorang gadis kecil, usianya tidak lebih dari 10 tahun. Apakah Felix sudah putus asa?
Mengapa ia tidak dapat menemukan wanita yang tepat untuk menjadi imam besar mereka? Aku yakin ada banyak kandidat di alam iblis untuk itu. Apakah itu fetis barunya setelah menjadi pewaris Ahriman? William memasang ekspresi mengejek di wajahnya saat melihat Chloe, yang ekspresinya berubah serius. Jika laporan yang sampai ke kita benar, gadis kecil itu dikatakan memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi, dan telah diberkati oleh surga sendiri, kata Chloe. Dia memiliki rambut merah panjang yang panjangnya sampai ke pinggang. Mata birunya yang jernih dikatakan membuat bahkan para iblis, yang membenci manusia, tidak sanggup untuk menyakitinya. Tangan yang menepuk kepala Medusa dengan lembut berhenti. Wajah William berubah saat ekspresinya menjadi dingin dan mematikan. Namanya, tanya William. If, jawab Chloe dengan ekspresi rumit di wajahnya. If von Ainsworth, tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Seminggu sebelum Chloe menerima berita dari mata-mata Zeus yang ditempatkan di ibu kota iblis. Ariadne terengah-engah saat dia mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Ikarus dan Daedalus terbaring tidak jauh darinya dan keduanya terluka parah. Jika bukan karena campur tangan David, dewa para gembala, mereka semua mungkin telah mati, ketika mereka mencoba melindungi Hawa dari iblis berambut hijau, dan dewa-dewa palsu yang menyergap mereka entah dari mana. Mereka baru saja selesai mengunjungi kuil terakhir ziarah mereka di benua iblis, dan hendak kembali ke benua selatan, ketika orang-orang kuat itu muncul entah dari mana. Meskipun mereka melakukan segala hal yang mereka bisa, mereka sama sekali tidak sebanding dengan dewa-dewa palsu, yang kekuatannya jauh melampaui para dewa setengah dewa. Yang mulia, kata Ariadne sambil menahan rasa sakit di dadanya. Tolong, lindungi Hawa. Ariadne berdoa dengan sekuat tenaga kepada dewa yang dia layani. Ketika mereka bermandikan cahaya terang, dan diteleportasi menjauh dari medan perang, dia tahu bahwa David telah turun ke tanah itu untuk menyelamatkan mereka dari bahaya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka dengan paksa diselundupkan menjauh dari pintu kematian, dia yakin bahwa Eve akan aman karena David datang untuk melindungi imam besarnya yang masih muda dari bahaya. Will, maafkan aku, kata Ariadne lembut. Aku tidak bisa melindungi sepupumu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. David, matamu bagus, kata Ahriman sambil menatap gadis kecil tak sadarkan diri yang terbaring di telapak tangannya. Dia benih yang bagus. Cukup omong kosong, kata David. Kembalikan pendetaku atau aku akan membunuh pewarismu ini. Kaki Dewa Gembala saat ini ditekan di atas kepala Felix. Iblis berambut hijau itu tidak berani menyuarakan rasa sakit yang dirasakannya karena dia takut makhluk yang menginjak kepalanya akan menghancurkannya seperti semangka. Itu memang merepotkan, jawab Ahriman sambil menatap pewarisnya yang berada di bawah belas kasihan Dewa Gembala. Dia tahu David akan melakukan apa yang dikatakannya dan menghancurkan harapannya untuk melepaskan segel itu jika dia tidak mengembalikan gadis yang telah menarik perhatiannya. Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, dan juga monyet bertelinga 6 tergeletak di tanah dengan luka parah setelah menghadapi kemarahan David. Jika mereka tahu bahwa gadis yang mereka culik sudah dijanjikan kepada dewa, mereka tidak akan menculiknya tanpa persetujuannya. Serahkan dia padaku, sekarang. Tuntut David dan suara retakan yang tajam bergema di bawah kakinya. Felix menjerit kesakitan saat sebagian tengkoraknya retak karena beban yang bertambah pada kaki lelaki tua itu yang menginjak kepalanya. Bahkan mahkota kegelapan merah tua sudah mulai terkelupas, dan hampir pecah. Kerutan di wajah Ahriman semakin dalam, saat dia melihat pewarisnya yang berada di ambang kematian. Sebenarnya, satu-satunya alasan mengapa dia menyadari kehadiran Hawa adalah karena fenomena yang muncul di alam iblis, setelah gadis muda itu menerima berkat dari kuil para dewa yang berada di dalam wilayahnya. Kuil para dewa yang tidak memiliki pelindung eksklusif, dapat digunakan untuk menyalurkan kekuatan dewa yang berbeda, sehingga para pengikutnya dapat berkomunikasi dengan mereka. Karena mereka yang tinggal di Hestia menyembah beberapa dewa yang berbeda, kuil-kuil ini tersebar di seluruh negeri untuk memungkinkan para penganutnya menyembah mereka, meskipun mereka berasal dari ras atau budaya yang berbeda. Ahriman menginginkan kekuatan spiritual Hawa karena kekuatan iman memungkinkan para dewa untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jika dia memilih pendeta yang tepat untuk melayani di bawahnya dan mengumpulkan pemujaan para iblis, kekuatannya akan pulih dengan lebih cepat. Ketika David turun di Hestia untuk menyelamatkan Hawa, Ahriman menggunakan otoritasnya di benua iblis untuk langsung memindahkan gadis kecil itu ke lokasinya. Meskipun dia tahu bahwa ini akan menjadi masalah yang merepotkan,
kekuatan spiritual Hawa terlalu bagus untuk diabaikan. David, kurasa kita berdua harus berkompromi, kata Ahriman dengan ekspresi tenang di wajahnya. Seperti yang sudah kau ketahui, aku sudah memasangkan kalung kegelapan di lehernya, menjadikannya salah satu pengikutku. Kau tahu bahwa jika aku melepaskannya dengan paksa, dia akan sangat menderita, kan? David tidak menjawab. Sebaliknya, dia meningkatkan tekanan yang diberikan kakinya ke kepala Felix sehingga membuat Felix menjerit seperti babi yang akan disembelih. Sepertinya kau benar-benar ingin tinggal di penjaramu selamanya, kata David. Aku bagian dari fraksi netral, dan tidak pernah ikut campur dalam pertengkaran kecil antara fraksi gelap dan terang, tetapi karena kau ingin melibatkanku dalam konflik ini, aku akan membuatmu membayar. Setengah kepemilikan, kata Ahriman. Ini kompromi terakhirku. Dia sudah mengenakan kalung itu, dan kau sudah tahu bahwa bahkan jika aku melepaskannya, dia akan kehilangan kewarasannya. Bahkan dengan kekuatan ilahi milikmu, kau tidak akan dapat mengembalikannya ke dirinya yang dulu. Ahriman tidak ragu untuk memberikan kalung kegelapan kepada Eve, meskipun hal itu sangat melemahkannya karena dia tahu bahwa pengorbanannya akan setimpal. Saat ini, dia memiliki gadis kecil itu sebagai sanderanya, dan mengetahui kepribadian David, dia tidak akan sanggup menyakiti gadis yang telah dipilihnya sebagai pendeta wanita. Setengah kepemilikan, David tertawa karena marah. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah seorang Ainsworth, dan sepupu William. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya akan semudah itu? Mata ketiga Ahriman membelalak kaget setelah mengetahui identitas asli gadis kecil itu. Meski begitu, keterkejutan ini hanya berlangsung sesaat sebelum suara tenang Ahriman bergema di wilayahnya. Takdir memang tahu cara mempermainkan manusia dan dewa, komentar Ahriman. Tetapi, terlepas dari apapun latar belakangnya, faktanya tetap saja bahwa dia masih mengenakan kalung kegelapan. Aku sudah memberitahu syarat-syaratku, jika kau ingin membunuh pewarisku, silakan saja. Meskipun kau mengendalikan setengah dari kekuatan spiritual gadis ini, setengah lainnya sekarang menjadi milikku. Jika kau benar-benar ingin bersikap keras padaku, mari kita lihat siapa yang akan hancur terlebih dulu. Bajingan, David benar-benar tergoda untuk menghancurkan kepala Felix saat itu juga. Ia sudah marah dengan apa yang terjadi pada William, dan dengan senang hati akan membunuh orang yang bertanggung jawab atas penderitaan half-elf itu. David tidak tega membiarkan orang penting lain dalam hidup William menderita karena kekeras-kepalaannya. Setelah pergumulan batin yang hebat, David menendang tubuh Felix, membuatnya langsung menghantam wajah Ahriman dengan marah. Ahriman tidak melakukan apapun dan membiarkan tubuh iblis berambut hijau itu mengenai wajahnya, sebagai cara untuk meredakan amarah David. Bersumpahlah bahwa kau tidak akan pernah menyakitinya dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, tuntut David. Ikat sumpahmu dengan nama aslimu, dan aku akan setuju dia menjadi imam besar kita. Baiklah, jawab Ahriman. Ia tidak berani menguji kesabaran David hingga batasnya, dan bersumpah. Ahriman tahu bahwa jika Dewa Gembala benar-benar memutuskan untuk melawannya, dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah efek sumpah mengikat Hawa dan Ahriman, David melambaikan tangannya dan tubuh gadis kecil itu terbang ke arahnya. Dia kemudian memeriksa kondisi Hawa untuk memastikan bahwa dia tidak terluka. Setelah menyembuhkan memar kecil di tubuhnya, David menempelkan jarinya di dahinya, meninggalkan bekasnya di sana. Lebih baik kau merawatnya, Ahriman, kata David sambil menutupi tubuh Hawa dengan jubah surgawi yang akan menjadi pakaiannya sebagai pendeta wanita. Aku tidak keberatan menggunakan kesempatan terakhirku untuk turun ke dunia ini untuk berperang denganmu. Tentu saja, jawab Ahriman. Dia sekarang juga pendeta wanitaku. Bagaimana mungkin aku tega membiarkannya menderita? Percayalah. Dia akan diperlakukan seperti seorang putri. Bahkan pewarisku tidak akan berani menyentuhnya, apalagi jika dia ingin tangannya dipotong dari tubuhnya. David mencibir, kita lihat apakah kau bisa mendukung kata-katamu, iblis. Kasihanku hanya berlaku untuknya, David, suara Ahriman yang meremehkan terdengar di wilayah kekuasaannya. Tapi, anggota Ainsworth lainnya adalah target yang sah. Aku akan membunuh mereka semua, kecuali Eve, setelah kebangkitanku. Silakan bermimpi. David mencibir, kau tidak tahu kebodohan yang telah kau perbuat hari ini. Keluarga Ainsworth tidak sesederhana yang kau kira. Hari perhitunganmu adalah hari saat kau mengerti apa artinya menyentuh timbangan terbalik milik orang lain.
Kemudian David mendengus sebelum berubah menjadi partikel cahaya untuk kembali ke kuil 10.000 dewa. Ahriman memperhatikannya pergi, tidak terganggu oleh ancaman Dewa Gembala. Dia tidak percaya bahwa siapapun di dunia ini dapat mengancamnya, terutama keluarga yang tidak penting. Meskipun William mungkin menjadi ancaman bagi pewarisnya, Dewa Setan percaya bahwa Half-Elf akan segera dikalahkan oleh kekuatan yang dimilikinya. Mata ketiga Ahriman menatap gadis kecil yang melayang di hadapannya saat dia bersinar seperti mercusuar di tengah kegelapan dan menunjukkan ekspresi kepuasan yang langka dalam kedalaman iblisnya. Aku bukan anak kecil yang bisa kau takuti dengan ancaman-ancaman kecilmu, David, Ahriman tertawa dalam hati. Apa yang mungkin bisa dilakukan sekelompok manusia kepadaku? Bab 1105 Skala Terbalik Keluarga Ainsworth. Ekspresi William menjadi sangat dingin setelah dia menerima konfirmasi bahwa memang sepupunya, Eve, yang akan dinobatkan sebagai imam besar alam iblis. Dia sangat tergoda untuk menerobos masuk ke ibu kota alam iblis, Astray, untuk menyelamatkannya. Namun, dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, dia hanya akan membantu Ahriman dengan membiarkan dirinya ditangkap. William telah mengunci diri di dalam kamarnya, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Mereka takut jika mereka mencoba berbicara dengannya dalam keadaannya saat ini, dia mungkin secara tidak sengaja menyerang mereka, dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan kedua belah pihak. Ketika Half-Elf bertanya kepada mata-mata yang ditempatkan di ibu kota iblis apakah mereka melihat seorang wanita bercadar menemani sepupunya, mereka hanya menggelengkan kepala dan melaporkan bahwa tidak ada wanita seperti itu yang terlihat di samping calon imam besar. William tahu bahwa Ariadne tidak akan membiarkan siapapun mengambil Eve darinya tanpa perlawanan, jadi wanita bercadar itu tidak berada di dekat sepupunya hanya berarti dua hal. Entah dia terbunuh, atau dipenjara di suatu tempat. Sementara Half-Elf itu merenungkan langkah selanjutnya, dia mendengar suara pemberitahuan di dalam kepalanya. Apa yang terjadi, Optimus? Tanya William. Kurang dari kamu telah menerima surat dari Godshop. Pengirimnya dari Dewa Gembala, David. Lebih besar dari. William tidak berpikir dua kali dan langsung membaca surat dari Godshop. Beberapa menit kemudian, kerutan muncul di wajah remaja berambut hitam itu saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia kemudian membuat portal di depannya dan berjalan melewatinya. David telah memberinya penjelasan singkat tentang apa yang terjadi dan memberitahunya lokasi Ariadne saat ini. Dewa Gembala juga meyakinkannya bahwa Eve aman untuk saat ini, jadi dia tidak perlu melakukan sesuatu yang gegabah. William tahu bahwa David bukanlah orang yang akan berbohong kepadanya, jadi dia memutuskan untuk menahan amarahnya dan menuju ke lokasi Ariadne. Menurut David, dia terluka parah dan meskipun dia diberkati dengan konstitusi yang kuat, dia masih menerima pukulan hebat dari Putri Kipas Besi. Jika bukan karena artefak penyelamat yang dimilikinya, dia mungkin telah meninggal setelah menerima serangan langsung dari Sudogat. Setelah menggunakan skill Lightning Strider miliknya, William tiba di lokasi yang disebutkan David dalam surat itu. Di sana, dia menemukan Ariadne yang tidak sadarkan diri tergeletak di tanah. Jubah pendeta wanitanya berlumuran darah, dan wajahnya sangat pucat. Jelas, dia masih belum lepas dari bahaya setelah bentrokan dengan Felix dan kroninya. Jasad Ikarus dan Daedalus tidak jauh darinya. Keduanya hampir tidak bisa bertahan hidup dan, jika bukan karena kedatangan William, mereka berdua mungkin akan meninggal dalam beberapa jam. William mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan angsa putih, maupun bebek-bebek yang mengikuti sepupunya. Mengenal David, Half-Elf itu yakin bahwa kawanan kecil Hawa telah diselamatkan dari cengkeraman maut dan bahkan mungkin berada di sisinya saat ini. Setelah membawa pendeta yang tidak sadarkan diri, serta 2 minotaur ke dalam wilayah 1000 binatang miliknya, William segera memanggil Putri Ayla untuk membantunya menyembuhkan 3 orang yang terluka. William telah memberikan 3 ramuan peremajaan untuk mempercepat pemulihan mereka, dan mendapatkan cerita terperinci tentang apa yang terjadi dari sudut pandang mereka. Meskipun David telah menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, dia masih ingin mengetahui versi cerita mereka. Orang pertama yang pulih adalah Ariadne, yang wajahnya tidak lagi ditutupi oleh kerudung. Setelah menjadi pangeran kegelapan, William kini dapat melihat wajah Ariadne yang sebenarnya, tanpa khawatir akan melupakannya lagi. Namun, bagi orang lain seperti Chloe dan Putri Ayla, kekuatan wanita misterius itu masih berlaku penuh, membuat mereka melupakan penampilannya setiap kali mereka mengalihkan pandangan darinya. Will, maafkan aku,
kata Ariadne dengan mata berkaca-kaca saat dia menatap William yang memegang tangannya, dan menatapnya dengan khawatir. Aku tidak dapat melindungi Eve. Mereka terlalu kuat. Tidak apa-apa, jawab William. David telah memberitahuku bahwa dia aman, jadi kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ariadne menyeka air matanya dengan tangannya yang bebas saat dia menceritakan hal-hal yang terjadi selama ziarah mereka. Half-elf itu mendengarkan sampai ceritanya selesai sebelum dia menghela napas dalam-dalam. Yakinlah, aku akan membawanya kembali. William berjanji. Namun, sekarang bukan saatnya untuk melakukan itu. Aku masih terlalu lemah untuk melawan Felix dan kroninya. Terima kasih, jawab Ariadne. Jika Yang Mulia telah mengatakan bahwa Hawa aman, maka memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. William menepuk tangannya untuk memberinya semacam jaminan. Untuk saat ini, Anda harus beristirahat. Kita bisa membicarakan tindakan Anda selanjutnya setelah Anda pulih sepenuhnya. Ayla, jaga dia untukku, oke. Putri Ayla mengangguk. Serahkan saja padaku. Aku juga berutang budi kepada Suster Ariadne atas bantuan yang diberikannya kepadaku selama aku tinggal di Lon. William tersenyum sebelum meninggalkan ruangan. Namun, begitu pintu ditutup di belakangnya, senyumnya menghilang di balik ekspresi yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia kemudian menutup matanya dan dengan paksa menahan amarahnya dengan menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya dia membukanya, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dalam 1 atau 2 jam, Soleil akan tiba di Menara Babilonia, pikir William. Setelah menetap, Fifth Master akan membantuku membuka kekuatan Dungeon Conqueror. Setelah mendapatkan kekuatannya, ada beberapa tempat yang perlu kukunjungi sebelum aku pergi ke benua Silvermoon. Remaja berambut hitam itu telah menggunakan waktunya di Thousand Beast Domain untuk memetakan arah tindakannya setelah kembali ke benua tengah. Dia sedang berpacu dengan waktu sebelum seluruh dunia terlibat dalam perang melawan pasukan Ahriman. Penculikan Eve hampir mengacaukan rencananya, tetapi karena jaminan David, dia memutuskan untuk melanjutkan jalan yang telah diputuskannya. William tahu bahwa jika kakeknya yang penyayang mengetahui bahwa cucunya telah diculik oleh Dewa Setan, orang tua itu tidak akan ragu untuk menyerbu ibu kota setan lebih dulu dan memulai pertumpahan darah untuk menyelamatkannya. Kakek, di saat-saat seperti ini, aku ingin kau ada di sini. William mengusap wajahnya dengan kedua tangannya sambil memikirkan kakeknya, yang menghilang entah kemana setelah dia memimpin pernikahannya di bumi. Dia yakin bahwa tidak hanya kakeknya, tetapi juga pamannya, Mordred dan Morgan, akan melakukan hal yang sama, dan tidak satu pun dari mereka akan berhenti sampai mereka menyelamatkan anggota keluarga mereka dari orang-orang yang cukup bodoh untuk menyentuh timbangan terbalik mereka. Optimus, begitu kita tiba di benua tengah, lakukan pencarian terperinci untuk semua lokasi ruang bawah tanah kelas S dan di atasnya, perintah William. Kurang dari dimengerti, lebih besar dari. William melihat tingkat sinkronisasinya dengan Optimus yang telah berhenti di 70%. Pengaturan ini telah berubah menjadi abu-abu, yang berarti bahwa dia tidak dapat terus meningkatkan fitur ini pada saat ini, karena jiwanya telah rusak. Optimus bukanlah orang yang telah menyegel fungsi ini, tetapi dewa pelindungnya, Gavin. Dewa segala usaha mungkin belum pulih sepenuhnya, tetapi dia menyadari hal-hal yang terjadi pada William. Gavin takut jika William membuka kekuatan penuh sistem, saat berada di bawah pengaruh kegelapan, malapetaka mungkin akan menimpa dunia. Dia juga tahu bahwa kondisi pikiran William saat ini tidak stabil. William punya firasat tentang apa yang dilakukan Gavin, jadi dia tidak lagi mengkhawatirkannya. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah membangun pasukan yang akan berbaris untuk tujuannya, dan yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Dewi Primordial juga telah memberitahunya bahwa jika dia ingin tubuh istri-istrinya pulih dalam kondisi puncak, dia harus pergi ke mata air kehidupan yang ditemukan di bawah tanah, tempat akar pohon dunia mendapatkan makanannya. Dewi itu juga memberitahunya bahwa avatarnya akan menunggunya di lantai Asgard, dan bertemu dengannya setelah dia membuka kekuatan kelas pekerjaan penakluk Dungeon. Entah mengapa, William sangat menantikan pertemuan ini karena hatinya ingin sekali bersama dewinya. Meskipun Gavin masih menjadi dewa pelindungnya, separuh jiwanya kini menjadi milik dewi itu. Wajar saja baginya untuk merasakan cinta dan kasih sayang kepada kecantikan dari dunia lain yang terkadang mengunjungi mimpinya di malam hari, dan mengucapkan kata-kata yang menenangkan kepadanya saat dewi itu memeluknya erat-erat dalam pelukan kasihnya. Bab 1106. Aku hanya berharap aku memilih sisi yang tepat untuk bergabung.
Hawa duduk, bersila di atas tempat tidur dengan mata terpejam. Beberapa bebek berbaring di sekelilingnya dengan mata terpejam juga. Seekor angsa putih berbaring di atas kursi dan menatap Hawa dengan khawatir. Setelah tuannya diculik, ia bersama anak-anak bebek dikirim ke domain pribadi gadis kecil itu, di mana mereka terhindar dari serangan musuh. Sebagai orang pilihan Daud, Dewa Gembala juga telah memberi Hawa domain portabel yang ia gunakan untuk menampung bebek-bebeknya, serta angsa putih, yang juga merupakan salah satu penjaganya, setiap kali ia perlu melakukan hal yang benar di kuil para dewa. Angsa putih berpikir bahwa tuannya saat ini khawatir tentang keadaannya saat ini, dan ia berhak berpikir seperti itu. Mereka tidak hanya ditangkap oleh makhluk-makhluk yang kuat, tuannya juga dipaksa menjadi imam besar kegelapan, dan penobatannya akan diadakan saat pagi tiba. Ini terlalu mengerikan, pikir angsa putih. Sayangnya, melarikan diri tidak mungkin dilakukan. Meskipun angsa putih tidak mengeluhkan perlakuan bak putri yang diterima Eve dari ras iblis, ia tetap tidak bisa menerima situasi saat ini. Felix, iblis berambut hijau, yang dulu begitu sombong di hadapannya, telah berusaha keras untuk memastikan bahwa mereka berdua tidak bertemu satu sama lain. Setelah trauma karena pemukulan sepihak David, pewaris kegelapan itu tahu bahwa ada eksistensi tertentu yang tidak boleh diganggu, bahkan dengan dukungan Ahriman. Karena itu, Felix tinggal di sayap barat istana iblis, sementara Eve berada di sayap timur. Ia juga mengirim orang untuk mengawasi setiap gerakannya guna memastikan bahwa jalan mereka tidak akan bersinggungan, apapun yang terjadi. Meskipun ia sangat tergoda untuk membuat sepupu William menderita, pengalamannya yang hampir mati mengajarinya bahwa gadis itu terlarang. Bahkan Ahriman telah membuatnya mengerti bahwa posisi Eve di matanya setara dengan Felix, yang memperkuat posisinya sebagai yang tak tersentuh. Tidak hanya itu, monyet bertelinga enam telah mengajukan diri untuk menjadi pengawal pribadinya. Ahriman tidak melihat ada yang salah dengan usulan ini, jadi dia menyetujuinya tanpa ragu. Sejujurnya, monyet bertelinga enam adalah dewa semu yang sangat pengecut. Karena rumah aslinya adalah alam surgawi, menjadikan dewa sebagai musuhnya adalah hal yang mustahil. Itulah sebabnya dia bermaksud untuk mendapatkan beberapa poin tambahan dari David, sehingga David akan menutup mata terhadap pelanggarannya ketika tiba saatnya baginya untuk kembali ke surga. Bahkan Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, dan Dapeng telah menjadi sangat sopan kepada Hawa, dengan harapan bahwa David juga akan mengampuni mereka begitu mereka kembali ke alam surgawi. Singkatnya, tidak ada seorang pun di alam iblis yang berani menyentuh sehelai rambut Hawa, karena takut menghadapi amukan dua dewa. Meskipun ini adalah posisi yang sangat indah, angsa putih tidak dapat merasa senang dengan situasi mereka saat ini. Jangan terlalu khawatir, Xander, kata Hawa sambil membuka matanya untuk melihat binatang pelindungnya, yang baru saja mencapai puncak pangkat milenial. Aku baik-baik saja. Selain itu, Yang Mulia, David, baru saja berbicara kepadaku. Kakak telah menyelamatkan kakak Ariadne, bersama dengan Ikarus dan Daedalus. Mereka sekarang pulih dengan baik. Begitu, jawab Xander setelah menghela napas lega. Ikarus dan Daedalus telah menembus pangkat Miriat, setelah mendapatkan berkah dari kuil para dewa, karena melindungi Hawa dan memastikan bahwa dia menyelesaikan siarahnya. Saat itu, angsa putih begitu puas karena merasa bahwa mereka tak terkalahkan. Meskipun tahu tentang keberadaan demigod, peluang untuk bertemu dengan salah satunya sangat kecil, sehingga dengan memiliki dua Myriad Beast sebagai pengawal, mereka dapat pergi kemanapun tanpa halangan. Di satu sisi, Xander benar sekali. Tidak ada demigod yang datang untuk mencari masalah bagi mereka. Sayangnya, Sudogad yang melakukannya. Xander masih tidak percaya bahwa tuannya yang menggemaskan akan didambakan oleh makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia Hestia. Eve tersenyum sambil menepuk lembut salah satu bebek di sampingnya. Jangan khawatirkan aku, semuanya baik-baik saja. Jika Anda berkata begitu, Nyonya, jawab Xander sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Dilihat dari ekspresi Eve saat ini, dia bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang diucapkannya. Jika dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, maka itu pasti benar. Eve tidak suka berbohong. Bahkan, setiap kali dia berbohong, dia merasa telah melakukan dosa besar, yang menurut Xander lucu. Baginya, berbohong semudah bernapas, jadi melakukannya tidak membutuhkan terlalu banyak usaha. Pada akhirnya, angsa putih berpikir bahwa Hawa masih terlalu muda dan polos. Ia masih belum menyadari kegelapan ras manusia,
kekejaman ras iblis, kesombongan para peri, kekeras-kepalaan para kurcaci, serta berbagai kekurangan dari semua ras lain di dunia. Sebagian besar, Xander memang benar, Hawa masih cukup muda untuk tidak sepenuhnya memahami dunia kompleks tempat ia tinggal. Namun, Hawa yakin akan satu hal. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, keluarganya akan membelah lautan, dan memindahkan gunung untuk menyelamatkannya. Ini adalah sesuatu yang ia yakini benar. Sebuah keyakinan yang tertanam di inti keberadaannya. Ini juga sebabnya ia tidak takut. Meskipun ia telah berpisah dari kakak perempuannya yang penyayang dan penyayang, Ariadne, karena keadaan di luar kendali mereka, dia masih berharap mereka akan bersatu kembali di masa depan. Monyet bertelinga 6 yang berjaga di luar pintunya, menggaruk salah satu telinganya. Jika gadis-gadis lain berada di tempatnya, aku yakin mereka akan menangis, dan panik sekarang, kata monyet bertelinga 6 dengan lembut. Sepertinya garis keturunan mereka cukup tangguh untuk menghasilkan bakat seperti ini yang didambakan oleh para dewa. Monyet bertelinga 6 belum pernah melihat anak seperti Hawa, dan bertanya-tanya apakah ada yang seperti dia di dunia Hestia. Jika ada, dewa semu itu yakin bahwa mereka juga akan diperlakukan sebagai keberadaan istimewa oleh makhluk-makhluk yang berdiri di atas surga. Tetap saja, aku bertanya-tanya, apakah bocah William itu benar-benar akan mampu melawan Felix? Monyet bertelinga 6 mengusap dagunya sambil merenungkan bentrokan masa depan antara keduanya. Di satu sisi, Felix sekarang adalah penguasa tertinggi alam iblis. Di belakangnya adalah Dewa Purba yang telah membuat dunia bergetar ketika dia masih di puncaknya. Di sisi lain, remaja berambut hitam, yang sekarang menjadi pangeran kegelapan, tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Ia merasa pertarungan ini terlalu berat sebelah dan bertanya-tanya apakah benar-benar perlu terlalu waspada terhadap keberadaan seperti itu. Kurasa, aku akan tahu ini saat mereka berdua bertemu lagi, kata monyet bertelinga 6 sebelum menggaruk telinganya. Aku hanya berharap aku memilih pihak yang tepat untuk bergabung. Jika tidak, ya, aku selalu bisa mencari Suaka sebagai pelindung If saat ini. Ini akan memberiku sesuatu untuk bersandar saat keadaan memburuk. Aku benar-benar jenius. Monyet bertelinga 6 mengibaskan rambutnya seperti gangster yang dipenuhi rasa percaya diri sebelum ditangkap polisi. Meski begitu, ia percaya bahwa selama ia tetap bersama If, tidak peduli pihak mana yang menang, ia akan tetap aman dari segala akibat. Ini adalah mentalitas yang telah dikembangkannya sejak lama. Selama kemungkinan bertahan hidup ada, semua hal harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan itu dengan damai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sekalipun langit runtuh saat pagi tiba, monyet telinga 6 akan mampu berdiri tegak dan menertawakan semua musuh, sambil mengetahui bahwa ia telah bersiap menghadapi yang terburuk. Bab 1107 Pengalaman yang luar biasa. Sudah waktunya, kata William sambil membuka mata dan mencium kening Lilith yang bersandar di bahunya. Keduanya berbagi momen keintiman yang langka setelah William tenang setelah mengetahui penculikan If. Soleil sudah tiba di menara Babilonia, tanya Lilith sambil menatap wajah tampan remaja berambut hitam itu. Baru saja tiba, dimengerti. Putri Amazon berdiri dari pangkuan William dan membiarkannya berdiri. Dia tahu bahwa William harus meninggalkan wilayah 1000 binatang, sehingga dia bisa langsung berteleportasi ke menara Babilonia, membawa mereka semua bersamanya. Sebenarnya, Lilith sangat penasaran dengan lantai yang telah ditaklukkan William. Saat itu, dia mengira bahwa dia adalah anak ajaib terkuat dari generasi termuda setelah memenangkan turnamen juara. Sayangnya, pada hari yang sama, pencapaian William memberinya tamparan di wajah, membayangi kemenangannya, dan membuat seluruh turnamen menjadi acara yang kurang bersemangat. Saat itu, dia tidak merasa dendam terhadap William. Sebaliknya, rasa ingin tahu yang besar membuncah di hatinya. Pikiran untuk melahirkan anak ajaib terkuat, serta membaginya dengan saudara-saudara Amazonnya adalah tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri ketika dia pergi mencari William. Sayangnya, setelah bertemu dengan calon putri mereka di Deadlands, Lilith membatalkan rencana awalnya, dan memutuskan untuk memonopoli William, tidak lagi bersedia membaginya dengan teman-teman yang dia tinggalkan di negara asalnya. Lilith memperhatikannya pergi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun William telah banyak berubah setelah kehilangan separuh jiwanya, dan menjadi pangeran kegelapan, cinta yang dia rasakan untuknya tetap sama. Bagi Putri Amazon, hanya itu yang penting baginya. Ketika William kembali ke dunia nyata,
dia tidak membuang waktu sedetik pun dan langsung berteleportasi ke tempat Soleil berada. Tombak itu melayang ratusan meter di samping menara, memungkinkan William untuk melihat kota yang luas di bawahnya. Half-elf itu saat ini berdiri di atas tubuh Soleil, menggunakannya sebagai semacam platform mengambang. Dia menatap ke bawah pada manusia yang menjalani hidup mereka dengan bahagia, bebas dari pengetahuan bahwa gelombang yang kuat dan tak terhentikan, yang disebut perang, akan segera melanda negeri itu, membuat kebahagiaan mereka lenyap seperti mimpi yang cepat berlalu. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan, gumam William sambil mengamati orang-orang di bawah kakinya. Nikmatilah selagi masih ada. Dengan menggunakan otoritasnya sebagai salah satu orang yang telah menaklukkan satu lantai menara, William langsung muncul kembali di lantai Asgard. Di sana, dia mendapati dirinya menatap jembatan Bifrost, yang mengarah ke kota menakjubkan yang ia ciptakan dari ingatannya. Aku pulang, Asgard, kata William lembut saat melangkah di jembatan Bifrost. Alih-alih terbang, atau bergegas menuju kastil, ia berjalan perlahan di jembatan berkilauan yang telah memungkinkannya bertemu Wendy, Chiffon, dan Putri Ayla di kehidupan sebelumnya. Meskipun 2 dari 3 wanita itu telah menjadi istrinya, dan yang terakhir masih belum diputuskan, Half-Elf itu cukup bersyukur bahwa ia dapat bersama mereka di kehidupannya saat ini juga. Di kehidupan sebelumnya, aku percaya pada akhir yang bahagia, gumam William sambil berjalan mantap di atas jembatan pelangi. Kemana itu membawaku? Tempat duduk barisan depan menuju akhir dunia. Kalau dipikir-pikir lagi, aku tidak tahu apakah aku beruntung atau tidak beruntung. Menjadi orang terakhir yang melihat dunia terbakar hingga tak ada yang tersisa, tentu saja merupakan hak istimewa yang tidak banyak orang bisa saksikan. Remaja berambut hitam itu terkekeh setelah mengingat adegan itu. Ia sedang sekarat di pelukan elf pirang cantik, yang ia janjikan untuk dipertemukan kembali, tetapi gagal melakukannya karena ia meninggal lebih awal. Asedia, William mendesah. Itu tentu saja salah satu penyesalan yang harus kuperbaiki dalam hidup ini. Jadi, kau menungguku di akar pohon dunia. Sungguh kebetulan, aku berencana untuk pergi ke sana juga. Dewi Primordial telah memberitahunya bahwa mata air kehidupan terletak di akar pohon dunia. Di sana, ia dapat menempatkan tubuh istri-istrinya, dan membiarkan mereka menjadi segar kembali. Meskipun ia tidak mengatakan apapun lagi, janji yang tak terucapkan di antara mereka membuat William percaya bahwa semuanya belum berakhir, dan ia dapat bersatu kembali dengan istri-istri tercintanya sekali lagi. Tetapi, agar itu terjadi, aku harus membunuh Felix terlebih dahulu, kata William dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Ahriman juga tidak akan luput. Aku bertanya-tanya, seperti apa rasa darah dewa? Pasti sangat bergizi untuk sedikitnya. Pada saat itulah nada menggoda mencapai telinga William. Sepertinya nafsu makanmu telah tumbuh banyak. Sekarang, kau berpikir untuk meminum darah dewa. Apakah kau tidak takut semua gigimu akan patah jika kau mencoba melakukan itu? William tersenyum sambil membelai permata obsidian di dadanya. Apapun hasilnya, itu tetap merupakan pemikiran yang berharga. Tidakkah Anda juga berpikir begitu, Yang Mulia? Tanya William sambil terus berjalan menuju tujuannya. Mungkin, jawab Dewi Primordial, tidak setuju atau membantah kata-kata William. Yah, aku tidak tahu tentang bagian mengizinkanmu meminum darahku, tetapi, avatarku akan dengan senang hati menawarkan darahnya kepadamu. Dia sudah ada di kota, tetapi dia akan menunggu sampai kau menyelesaikan kebangkitanmu. Bisnis sebelum kesenangan, pangeranku. Kau dapat menikmati semua kesenangan yang kau inginkan setelah urusanmu selesai. Senyum di wajah William semakin lebar saat ia mengambil langkah terakhir di jembatan, mencapai daratan. Kalau begitu, saya tidak sabar untuk meminum darah avatar Anda, Yang Mulia, jawab William. Saya yakin itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya sudah tidak sabar untuk itu. Saya juga, Pangeran, saya juga. Senyum William melebar setelah melihat pamannya, Morgan, menunggunya di gerbang Asgard. Tampaknya Komandan Wabah Merah saat ini telah merasakan kedatangannya, dan segera datang untuk menemuinya. Mata Morgan mengamati keponakannya dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum menganggukkan kepalanya untuk memberi salam. Dia tidak menyadari apa yang terjadi di utara, dan tidak tahu mengapa warna rambut William berubah. Yang dia tahu hanyalah bahwa keponakannya telah kembali ke lantai Asgard, dan tanggung jawabnya sebagai pengurusnya sekarang akan berakhir bab 1108 Jalan Penaklukan.
Wajah Morgan dipenuhi amarah setelah mengetahui apa yang terjadi pada William di utara. Namun, niat membunuh yang keluar dari tubuhnya setelah dia mendengar bahwa Eve telah ditangkap, dan sekarang akan dinobatkan sebagai imam besar kegelapan seperti tarikan terakhir yang mematahkan batas kesabaran Morgan. Aku mengerti apa yang kamu rasakan saat ini, Paman, tetapi dalam keadaan kita saat ini, kita bukan tandingan mereka, kata William sambil menatap Paman Morgan yang matanya berteriak ingin membunuh. Jangan beritahu Paman Mordred untuk saat ini karena aku yakin dia akan melakukan sesuatu yang gegabah jika dia tahu apa yang terjadi pada Eve. Untuk saat ini, kita harus menunggu kakek kembali. Eve saat ini aman dan diperlakukan sebagai putri di ibu kota iblis. Yakinlah bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Morgan mengepalkan dan melepaskan tinjunya sebelum menarik napas dalam-dalam, untuk menenangkan dirinya. Semenit kemudian, ketenangan telah kembali ke wajahnya, tetapi niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya tidak berkurang sedikit pun. Apa rencanamu? Tanya Morgan. Mewarisi warisan ayah, dan membangun pasukanku sendiri, jawab William. Pasukan yang belum pernah dilihat dunia ini sebelumnya. Morgan menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia telah melihat saudaranya di puncak kejayaannya dan mengerti betapa mendominasinya dia saat dia memimpin pasukan Dungeon Monsters yang jumlahnya mencapai jutaan. Bagaimana denganmu, Paman? Tanya William. Apakah kamu punya rencana? Morgan menatap keponakannya sebelum menyilangkan lengan di dadanya. Aku harus meninggalkan menara Babilonia. Jika apa yang kamu katakan benar maka aku juga harus mengisi kembali pasukanku. Bagus. William tersenyum. Lain kali kita menyerang Felix dan pasukannya, dia akan mendapat kejutan yang sangat buruk. Morgan hanya menganggukkan kepalanya sebentar sebelum berdiri. Aku akan menyerahkan lantai Asgard di tanganmu, Will. Saat waktunya tiba, pastikan untuk memberitahuku kapan kau berencana untuk menyerang. Morgan melemparkan kristal emas ke William, dan William menangkapnya tanpa gagal. Dimengerti, Paman, jawab William. Mungkin butuh waktu, tapi tolong, bersabarlah. Morgan memunggungi keponakannya dan melambaikan tangannya dengan santai seolah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir. Remaja berambut hitam itu memperhatikan pamannya pergi dengan seringai di wajahnya. Alasan mengapa Morgan diasingkan dari benua selatan adalah karena betapa kuat dan destruktifnya dia. Wabah Merah, atau pasukan pribadi keluarga Ainsworth, terdiri dari ribuan orang. Namun, alasan sebenarnya mengapa nama mereka menjadi terkenal adalah karena 4 orang yang menjadi fondasinya. James sang penguasa, Maxwell sang penakluk, Morgan sang wabah, dan Mordred sang naga. James dan Mordred adalah yang paling jinak dari keempatnya, tetapi si kembar, Maxwell dan Morgan adalah orang-orang yang sangat berani dan agresif. Maxwell menggunakan kelas pekerjaan penakluk Dungeonnya untuk menebarkan teror ke dalam hati musuh-musuhnya dengan menggunakan kekuatan kasar untuk menginjak-injak mereka di bawah kakinya. Morgan menggunakan wabah dan serangga pembawa penyakit untuk menyerang musuh-musuhnya dengan penyakit sampai bahkan tanah itu sendiri tidak dapat menumbuhkan tanaman apapun yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan. Setiap kali keempat orang ini bergerak, tanah-tanah itu diwarnai dengan darah musuh-musuh mereka. Itulah sebabnya mereka disebut wabah merah. Wabah yang tidak ingin dilihat oleh kerajaan atau kekaisaran manapun mengetuk pintu mereka. Setelah Morgan pergi, William pergi ke ruang singgasana. Aula yang luas itu dirancang dengan sangat rapi, dan sangat luas. Di sana, berdiri dengan bangga di ujung aula itu adalah singgasana yang megah, tempat Bapa Agung yang perkasa, Odin, duduk selama Dewan para Dewa. Tidak ada waktu ketika William berani duduk di singgasana itu, karena menghormati Bapa Agung yang memerintah untuk melindungi kedamaian 9 alam. Bahkan sekarang, half-elf itu masih tidak berani duduk di sana. Ya, kakek seharusnya yang duduk di sana. William terkekeh saat mengingat mendandani kakeknya, James, dengan penutup mata saat ia duduk di singgasana seperti penguasa terhormat. William tertawa terbahak-bahak saat itu karena penampilan James yang canggung saat ia duduk di singgasana Asgard. Kakek, cepatlah pulang, kata William lembut. Menghancurkan Felix tidak akan sama tanpamu di sini di sisi kita. Saat William memikirkan kakeknya, batuk ringan datang dari belakangnya dan menyadarkannya dari linglung. Albert, master kelima William, dan kakak senior, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Aku sudah menyelesaikan persiapanku, kata Albert. Kita bisa melakukan upacara untuk membuka kekuatanmu kapan saja. Bisakah kita mulai sekarang? Tanya William. Tentu saja.
Bagus, ayo kita lakukan ini. William menghadap Albert dengan senyum nakal di wajahnya. Aku sudah tidak sabar untuk melihat hari di mana aku akan memiliki pasukan yang akan melampaui pasukan ayahku. Albert menatap remaja berambut hitam itu dengan senyum masam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan half-elf itu bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi kenyataan yang tinggal menunggu untuk terjadi. Jika hari itu benar-benar tiba, aku berdoa agar siapapun yang membuatmu marah telah menyiapkan peti matinya, jawab Albert. Ayahmu di puncaknya lebih iblis daripada Raja Iblis. Luciel tidak lebih dari seorang penipu jika dibandingkan dengannya, tetapi, bahkan saat itu, aku masih lebih tampan darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan Maxwell meskipun dia sekuat itu. William sangat ingin memberitahu kakak seniornya bahwa mungkin narsismenya adalah alasan mengapa ibunya, Arwen, tidak menyukainya. Namun, demi perdamaian dunia, ia hanya menyimpan pikiran ini di dalam hatinya. Akhirnya tiba saatnya, pikir William sambil mengikuti di belakang tuan kelimanya, yang mengejar rok gadis-gadis kiri dan kanan di Kekaisaran Kreator. Jalan penaklukan sudah ada di sini. Bab 1109 kau tidak akan bergabung dengan kami, kan? Di suatu tempat di lantai Asgard, seorang wanita dengan rambut hitam panjang, dan cadar yang menutupi wajahnya, duduk di balkon kamar tempat dia menginap. Setelah William meninggalkan lantai Asgard, James telah membuat kesepakatan dengan berbagai pengusaha untuk membantu memakmurkan kota. Meskipun masih dalam tahap awal, sebuah kota kecil telah terbentuk di lantai 51. Dengan kastil Asgard sebagai latar belakang, kota tersebut telah menarik banyak orang yang penuh harapan yang telah memanjat menara untuk menantang lantai Babilonia. Sebagai lantai yang memiliki jalan setapak menuju lantai 52, mereka yang pernah kehilangan keinginan untuk memanjat menara lagi, merasakan darah mereka mendidih karena antisipasi. Ada masa tenggang 1 tahun sebelum lantai di luar lantai 50 akan terbuka setelah direbut. 6 bulan tersisa sebelum pintu lantai 52 dibuka, dan banyak orang telah berkumpul di lantai 51 untuk mempersiapkan petualangan mereka berikutnya. Siapa yang mengira bahwa ramalan dari benua iblis dan benua bulan perak tidak sama dengan yang diyakini orang-orang? Kata wanita bercadar itu lembut. Untungnya, instingku mengatakan untuk menunggu dan mencegah organisasiku berpihak pada pewaris kegelapan. Saat itu, wanita bercadar itu merasa bahwa Felix bukanlah orang yang mereka tunggu. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa seperti itu, tetapi karena keraguannya, bawahannya merasa bahwa mereka hanya membuang-buang waktu dengan tidak menghubungi pangeran berambut hijau yang dinubuatkan akan menguasai dunia. Meski begitu, karena otoritasnya sebagai paus tertinggi, kata-katanya adalah hukum. Meskipun mereka merasa tidak puas dengan keputusannya, mereka tidak berani menyuarakan penentangan mereka. Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu, dan mereka bukan orang bodoh. Aneh, entah mengapa, aku merasa senang bertemu dengan anak laki-laki bernama William ini. Wanita bercadar itu tidak dapat mengerti mengapa dia merasakan emosi kerinduan yang begitu kuat terhadap seseorang yang hanya pernah dia dengar di masa lalu. Namanya adalah Nisa. Dia berasal dari salah satu kekaisaran di benua tengah. Meskipun dia hanya terlahir sebagai orang biasa, kecantikannya telah menyebabkan banyak orang mengincar dia dan keluarganya. Dia adalah seorang half-elf yang lahir dari ayah elf dan ibu manusia. Meskipun mereka mencoba menjalani kehidupan yang nyaris seperti pertapa, bebas dari masalah orang biasa, masalah tampaknya mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Suatu ketika dia masih muda dan masih naif terhadap dunia, dia menentang peringatan orang tuanya untuk tidak meninggalkan pegunungan dan pergi ke kota terdekat. Dia tidak tahu bahwa pemberontakannya itu akan menyebabkan dia diculik dan hampir dijual sebagai budak. Orang tuanya berhasil menyelamatkannya tepat waktu dan melarikan diri dari kota. Namun, organisasi pedagang budak memburu mereka. Akibatnya, kehidupannya yang damai dan bahagia hancur. Orang tuanya meninggal saat melarikan diri bersamanya ke kekaisaran berikutnya. Meskipun mereka berdua adalah petualang yang kuat, para pedagang budak menyewa beberapa tentara bayaran yang kuat yang membunuh mereka berdua tanpa ampun. Ketika giliran Nisa untuk ditangkap, dia pingsan. Beberapa jam kemudian, dia terbangun dikelilingi oleh mayat para pembunuh orang tuanya, serta mereka yang telah memerintahkan penangkapannya. Dia tidak tahu siapa yang membunuh mereka, tetapi saat tumbuh dewasa, dia mengalami episode serupa yaitu kehilangan kesadaran dan terbangun hanya untuk mengetahui bahwa musuh-musuhnya telah terbunuh. Pada waktunya,
Dia membangun Deus dengan tujuan mulia untuk membantu yang tertindas dan untuk membalas mereka yang ingin menyakiti mereka. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, tujuan mulia itu menghilang, dan digantikan oleh keinginan untuk membawa kekacauan ke dunia, dan melihatnya terbakar dari pinggir lapangan. Sudah terlambat untuk kembali, Nissa bergumam sambil menatap kastil Asgard di kejauhan. Saya harap Anda tidak mengecewakan kami, Pangeran. Tanda pisah tanda hubung. William duduk bersila di tengah lingkaran sihir. Asap mengepul keluar dari tubuhnya saat beberapa karakter rahasia muncul di permukaannya. Albert menyaksikan pemandangan ini dari samping dengan ekspresi tenang di wajahnya. Segera lebih banyak simbol rahasia muncul di sekitar William dan menari-nari di sekujur tubuhnya. Butiran keringat terbentuk di dahinya saat upacara pembukaan segel mencapai fase kritisnya. Setengah menit kemudian, suara lonceng yang terkelupas bergema di dalam ruangan. Satu persatu, huruf rahasia menari-nari di sekitar William, melekat di tubuhnya hingga tidak ada yang tersisa. Albert membunyikan lonceng di tangannya beberapa kali lagi, dan suara retakan yang jelas bergema di sekelilingnya. Rantai emas muncul di sekitar William, dan retakan muncul di permukaannya. Tak lama kemudian, semua rantai itu hancur seperti pecahan kaca dan jatuh ke tanah, lalu menghilang menjadi ketiadaan. Lalu, terjadilah gelombang kejut mini, dengan William sebagai pusatnya, menyapu ruangan, membuat pakaian di tubuh Albert berkibar. Selamat, Anda resmi menjadi satu-satunya penakluk Dungeon di Hestia, kata Albert. Bagaimana perasaan Anda? William membuka matanya dan menatap tuan kelimanya sambil tersenyum yang memperlihatkan taringnya. Lapar, jawab William. Sangat lapar, maaf, tapi darahku sangat berharga bagiku. Gigit saja orang lain. Tuan, aku hanya minum darah wanita. Anda bahkan tidak berada di zona serangku. William dan Albert saling menatap sejenak sebelum tertawa kecil pada saat yang sama. Keduanya dalam suasana hati yang baik karena mereka akhirnya menyelesaikan hal-hal yang perlu mereka lakukan. Kamu kerjakan saja tugasmu, kata Albert sambil mengusir William dengan tangannya. Aku akan pergi ke kota di dasar menara untuk mencari sesuatu yang enak untuk diminum. Temui aku hanya jika kamu berencana meninggalkan lantai Asgard. Aku akan ikut denganmu. William memutar matanya karena dia tahu bahwa tuannya tidak hanya meninggalkan menara untuk mencari sesuatu untuk diminum, dia juga pergi untuk mencari beberapa wanita juga. Yah, bukan berarti aku lebih baik, pikir William masam saat dia pergi ke Thousand Beast Domain untuk memuaskan dahaga yang tiba-tiba dia rasakan setelah membuka kekuatan Dungeon Conqueror. Saat ini, William dapat merasakan lokasi setiap Dungeon dalam radius 1000 mil di sekitarnya. Juga, untuk beberapa alasan, dia dapat merasakan bahwa Dungeon ini merasa waspada terhadapnya. Seolah-olah mereka takut dia akan memilih untuk mengunjungi mereka, dan membuat mereka tunduk pada keinginannya. Jadi, begini rasanya memiliki kekuasaan atas kehidupan orang lain, pikir William sambil berjalan menuju vilanya. Lumayan, begitu dia memasuki ruangan, dia mendapati Vesta, sedang berbicara dengan seorang wanita cantik berambut coklat muda, dan bermata hijau. Tanduk tunggal di dahinya sudah cukup untuk memberitahunya dari klan mana dia berasal. Jadi kamu di sini, sempurna, kata William sambil tersenyum saat dia berbicara kepada cucu perempuan Pollux. Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Tentu saja, Lord William. Anne menundukkan kepalanya dengan sopan. Selama kamu menginginkannya, Anne bersedia melakukan apapun yang aku bisa untuk membantu. Vesta menatap William dengan cemberut. Kamu bau haus darah. Apakah sejelas itu? William mengendus udara di sekitarnya karena dia tidak tahu bagaimana Vesta bisa tahu bahwa dia memang merasa haus darah. Ini bukan tentang baunya, jawab Vesta sebelum menutup bibirnya dengan jijik. Itu tentang tatapan matamu saat kau melihat kami. Jelas, itu adalah mata seseorang yang ingin makan sesuatu. Karena satu-satunya hal yang kau konsumsi adalah darah, cukup jelas apa yang kau butuhkan. Jadi begitulah. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Vesta, apa kau keberatan jika aku mencicipi darahmu juga? Aku selalu bertanya-tanya seperti apa rasamu. Petik 2. Dalam mimpimu, Vesta memutar matanya. Apa kau pikir aku semurah itu? Kau hanya seorang tukang numpang dan kau pikir kau semacam orang penting. William mendengus. Ayo, Anne. Kita tinggalkan wanita menopause ini di sini dan pergi ke kamarku. Jangan khawatir, awalnya hanya akan terasa sakit.
Charmaine dan yang lainnya akan membuktikan bahwa nanti akan terasa enak. Anne menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan khawatir, Lord William. Aku di sini untuk melayani Anda, jadi Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan kepadaku. Anne mengerti posisinya. William menggaruk kepalanya karena cucu perempuan Pollux memang selalu seperti ini. Dia menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih rendah setiap kali berada di depan half-elf, membuatnya tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Charmaine, ikutlah dengan kami juga, kata William saat pembantu pribadinya muncul di ruang tamu. Haruskah aku memanggil yang lain? Charmaine bertanya dengan ekspresi yang penuh dengan antisipasi. Tidak, jawab William. Ini pertama kalinya bagi Anne. Aku tidak ingin dia terlalu sadar akan sekelilingnya. Mari kita biasakan dia terlebih dahulu sebelum kita membiarkan yang lain bergabung dengannya. Dimengerti. Charmaine mengangguk saat dia berjalan menuju Anne untuk memegang tangannya. Ikutlah denganku, Lady Anne. Aku akan memandu Anda ke kamar Lord William. Terima kasih, Charmaine, jawab Anne sambil membiarkan pelayan pribadi William membimbingnya. William mengikuti di belakang kedua gadis cantik itu, tetapi berhenti setelah berjalan lebih dari selusin langkah. Kenapa kau mengikuti kami? Tanya William sambil menoleh untuk melihat Vesta yang berada tepat di belakangnya. Aku hanya akan mengamati, jawab Vesta. Charmaine sering mengatakan bahwa meminum darahnya terasa nikmat, jadi aku ingin tahu apakah klaimnya benar atau tidak. Petik 2. Kau hanya akan menonton, kan? Ya, kau tidak akan bergabung dengan kami, kan? Aku tidak akan bergabung. Baiklah. William menganggukkan kepalanya. Dia tidak keberatan membiarkan Vesta mengamati karena dia dan Anne telah menjadi teman. Wajar saja jika Anne ingin tahu tentang apa yang akan terjadi pada temannya, jadi William tidak terlalu memikirkannya. Saat keempat orang itu memasuki kamar William, dia memastikan untuk menutup pintu di belakangnya. Saat ini, ia hanya ingin meminum darah, dan itulah satu-satunya hal yang akan dilakukannya hingga rasa haus yang dirasakannya terpuaskan. Bab 1110. Sepertinya kau tidak akan makan sup kelinci malam ini. Penafian, adegan R18 minor. Tubuh Anne bergetar setelah taring William menancap di lehernya. Ini adalah pertama kalinya half-elf meminum darahnya, dan dia pikir itu akan sangat menyakitkan. Namun, dia rela menanggungnya demi klannya. Setelah menderita selama bertahun-tahun, Anne telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa keluarga dan rakyatnya akan hidup damai, bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya untuk itu. Dia telah mempersiapkan diri untuk rasa sakit, tetapi dia tidak siap untuk kesenangan tak terduga yang membasahi tubuhnya seperti gelombang tanpa henti, membuatnya merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Semenit kemudian, dia merasakan dan mendengar William mencium lehernya sebelum menariknya kembali. Anne, kau gemetar hebat sampai-sampai aku takut taringku akan menusuk lebih dalam dari yang seharusnya, kata William lembut sambil menatap iblis cantik itu dengan mata lembut. Apakah itu sangat menyakitimu? Anne menggelengkan kepalanya. Tidak, awalnya aku hanya merasakan sakit, lalu rasanya benar-benar nikmat. Maaf, Lord William, sebenarnya, tubuhku lebih sensitif daripada yang lain, jadi rangsangan itu membuat tubuhku bergerak tanpa sadar. Jadi begitulah. William mengangguk mengerti. Lihat, bahkan pakaianmu sekarang berlumuran darah. Bagian atas pakaian Anne bernoda merah karena darah yang menetes karena gemetarnya. Vesta, yang melihat dari samping, bertanya kepada temannya apakah rasanya benar-benar nikmat, dan temannya menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Itu pasti perasaan terbaik yang pernah kurasakan sepanjang hidupku, kata Anne dengan wajah yang sudah semerah tomat. Charmaine, yang duduk di samping Anne di tempat tidur, tersenyum sebelum melepaskan pakaiannya, yang mengejutkan Anne dan Vesta. Sekarang giliranku, Master, kata Charmaine dengan mata penuh kasih sayang. William menganggukkan kepalanya sebelum mencium bibir Charmaine. Dia sudah menerima perasaannya untuknya, dan meskipun mereka masih belum melewati batas itu, tidak akan lama sebelum remaja berambut hitam itu melakukannya dengannya. Setelah ciuman berakhir, William menundukkan kepalanya untuk mencium payudara kanan Charmaine dan dengan lembut menggigit ujung merah muda yang mulai bersemangat karena kegembiraan. Vesta dan Anne, yang masih gadis suci, memiliki reaksi berbeda terhadap apa yang dilakukan William kepada pelayan pribadinya. Anne menutupi matanya, tetapi jari-jarinya terbuka untuk mengintip apa yang dilakukan half-elf yang tampan itu kepada elf cantik yang tidak mengenakan apapun di tubuhnya. Vesta,
Di sisi lain, melihat tanpa menutupi matanya, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka dapat melihat bahwa pipinya sedikit memerah. Charmaine melengkungkan tubuhnya ke belakang, seolah hendak mempersembahkan dirinya kepada sang guru yang telah ia layani selama bertahun-tahun, dan sang guru pun menerima persembahannya dengan gembira. Kedua gadis itu menyaksikan bagaimana taring William menancap di bagian atas dada kanan Charmaine. Dan mengeluarkan darah. Peri cantik itu mendesah sambil memegangi leher William, menikmati euforia yang mulai ia cintai. An tanpa sadar menelan ludah setelah melihat pemandangan ini. Sebagai seseorang yang telah mengalami gelombang kenikmatan itu, ia lebih mengerti bagaimana rasanya. Namun, sebuah pikiran baru muncul di kepala iblis cantik itu. Jika digigit di leher saja sudah terasa nikmat, apakah akan terasa lebih nikmat jika bagian tubuh lainnya digigit? Pikiran ini membuat An menggigil karena tubuhnya yang sensitif. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika William melakukan hal serupa dengan apa yang dilakukannya kepada Charmaine kepadanya. Yang dia tahu adalah jika rasanya sama nikmatnya dengan yang dia rasakan sebelumnya, dia mungkin akan tenggelam dalam perasaan itu dan memeluk William, seperti yang dialami Charmaine saat ini. Vesta menarik pelan pakaian An untuk menarik perhatiannya. Apakah rasanya benar-benar nikmat? Tanya Vesta. Ya, jawab An jujur. Rasanya sungguh nikmat. Iblis bertanduk satu itu dapat melihat bahwa ujung telinga Vesta sudah memerah karena pemandangan yang disaksikannya. Setelah mendapatkan jawabannya, kedua gadis itu mengalihkan perhatian mereka kembali pada half-elf yang tampaknya menikmati persembahan darah yang diberikan kepadanya. William meminum darah selama 5 menit, tetapi bagi kedua gadis itu, rasanya seperti berhari-hari. Akhirnya setelah kenyang, William menjilati luka itu hingga bersih sebelum menciumnya, menyembuhkannya sepenuhnya. Terima kasih, kata William sambil menarik Charmaine mendekat untuk mencium bibirnya. Keduanya berciuman dengan penuh gairah beberapa saat sebelum Charmaine menjadi berani dan mendorong William kembali ke tempat tidur. Tuan, kumohon, kata Charmaine seolah kerasukan. Ia kemudian menangkup wajah William, dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya berulang kali di bibir. Charmaine, setidaknya, mari kita buat penonton pergi dulu, jawab William dengan ekspresi nakal di wajahnya sambil menggunakan dagunya untuk menunjuk kedua wanita yang wajahnya kini berubah menjadi merah padam. Charmaine menatap Vesta dan An tanpa sadar sebelum sebuah "oh" keluar dari bibirnya. Ia kemudian bergeser ke samping untuk membiarkan William menopang dirinya ke posisi duduk. Sudah cukup melihat, tanya William sambil menatap kedua gadis itu dengan senyum nakal di wajahnya. Apakah kalian akan pergi, atau kalian berencana untuk bergabung dengan kami berdua? Seperti yang kalian lihat, tempat tidurku cukup besar untuk kita semua. Aku tidak keberatan mengajari kalian berdua tentang kesenangan menjadi seorang wanita. Vesta dan An saling pandang sebelum berdiri untuk menuju pintu. Mereka berdua pergi, tetapi An menatap William sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan. Wajahnya masih merah padam tetapi matanya menyimpan rasa ingin tahu yang tidak luput dari tatapan William dan Charmaine. Dia mungkin benar-benar memiliki tubuh yang sensitif, Tuan, kata Charmaine sambil melepaskan kemeja William. Mungkin ada baiknya untuk melatihnya. Aku tidak tahu soal itu, jawab William. Meminum darahnya tidak apa-apa, tetapi melakukan lebih dari itu, kurasa tidak. Lagi pula, Lilith, Chloe, dan kau, sudah cukup bagiku. Suara half-elf itu menjadi dalam saat dia memegang tubuh Charmaine. Kau yakin ingin melakukan ini? Tanya William. Kau masih bisa kembali, tahu. Charmaine menggelengkan kepalanya saat dia menatap tuannya dengan mantap. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun untuk momen ini, Tuan. Tolong, peluk aku. William tersenyum saat dia membaringkannya dengan lembut di tempat tidur. William lalu menghujaninya dengan ciuman, hingga setiap bagian tubuhnya telah ditandai oleh bibirnya. Tak lama kemudian, desahan manis Charmaine yang penuh kenikmatan bergema di dalam ruangan. Saat William mengambil keperawanannya, rasa sakit memenuhi hatinya dengan kenikmatan karena akhirnya dia menjadi miliknya. Saat William dan Charmaine berguling-guling di spray, kedua wanita itu kembali ke ruang tamu. Mereka berdua masih belum pulih dari pemandangan yang mereka saksikan, dan benih rasa ingin tahu mulai tumbuh di dalam hati dan pikiran mereka. Pada saat inilah Chloe memasuki ruang tamu dan bertanya apakah gadis-gadis itu telah melihat William. Berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang baik untuk menjebak William, Vesta memberitahu Chloe di mana dia berada.
Chloe mengucapkan terima kasih padanya dan langsung menuju kamar tidur William. Wanita berambut hijau itu kemudian mengikuti sucubus berambut hitam untuk melihat bagaimana situasinya akan berubah. Karena penasaran, Anne mengikutinya juga. Ketika Chloe membuka pintu kamar William, Vesta dan Anne mengira William akan segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya, tetapi Chloe tidak mengedipkan mata dan memasuki kamar, menutup pintu di belakangnya. Vesta dan Anne saling pandang sebelum menempelkan telinga mereka di pintu untuk mendengarkan keributan yang terjadi di dalam. Kepada dua kelinci kecil yang mendengarkan di luar pintu, kalian punya dua pilihan. Suara menggoda William mencapai telinga mereka. Kalian pergi diam-diam, atau aku menyeret kalian berdua ke dalam kamar untuk bergabung dengan kami. Aku akan menghitung sampai 10. 1, 2, 3. Tepat sebelum William akan menghitung sampai 4, dia mendengar suara berlari di lorong. Chloe yang duduk di tempat tidur di sampingnya menutupi bibirnya yang menggoda dan terkikik. Sepertinya kamu tidak akan makan sup kelinci malam ini, kata Chloe. Aku tidak keberatan, jawab William sambil menarik Chloe mendekat untuk menciumnya, sementara pinggulnya terus bergerak untuk membawa Charmaine mencapai batasnya. Aku akan memakan Charmaine untuk saat ini, dan memakanmu sebagai pencuci mulut. Kedengarannya seperti rencana, Chloe tersenyum sambil memeluk leher William. Sepertinya kau akan menjadi yang pertama untuk kami malam ini. Kau tidak menyukainya, aku suka. Semenit kemudian, desahan kenikmatan keluar dari bibir Charmaine saat William melepaskan benihnya di dalam dirinya. Ia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun, dan keinginannya akhirnya terkabul. Sebuah harapan agar William menandainya, dan rahimnya, sebagai miliknya sendiri.